Ponsel pintar itu kan ada di mana-mana ya. Tapi, gimana kalau ternyata kunci buat lepas dari candu itu bukan dengan melarangnya, tapi justru dengan membangun kekuatan dari dalam diri kita? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya biar mental kita tetap sehat di zaman serba digital ini. Coba deh bayangin, ada seorang siswi, pinter banget, juara kelas terus, tapi di balik semua prestasinya, ada sesuatu yang, mengkhawatirkan. Tiap kali lagi stres atau ada tekanan, dia langsung ngurung diri di kamar, kunci pintu, dan hilang di depan layar HP-nya. Ini jadi pelariannya dia yang justru bikin dia makin jauh dari dunia nyata. Dan ini teman-teman, ini kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Kisah barusan kedengarannya familiar banget ya, jujur deh. Soalnya ini tuh bukan lagi cerita satu atau dua orang aja. Ini udah jadi kekhawatiran besar buat para orang tua dan guru di mana-mana. Kecanduan gawai itu udah jadi semacam momok yang nyata loh. Sering banget jadi obrolan utama, baik di sekolah sampai di ruang konseling. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas masalah ini. Pertama, kita lihat dulu seberapa gede sih wabahnya. Terus kita belajar kenali tanda-tandanya. Lalu kita cari tahu obat penawarnya yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan yang paling penting, kita akan susun rencana aksi yang bisa langsung diterapkan di keluarga. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, epidemi modern. Jadi sebelum kita ngomongin solusi, penting banget buat kita tahu dulu seberapa parah sih sebenarnya masalah kecanduan ponsel di negara kita ini. Siap-siap ya, karena angkanya mungkin bakal bikin kaget. Nah, ini dia. Ada laporan terbaru nih di tahun 2024 dan isinya benar-benar bikin melongo. Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 6,05 jam setiap hari di depan ponsel. 6,05 jam. Angka ini teman-teman menempatkan kita di peringkat 1 dunia. Yah, nomor 1 dunia untuk kecanduan ponsel. Biar lebih kebayang, coba deh lihat perbandingannya. Durasi kita main HP itu lebih dari 1 jam di atas rata-rata 9 negara teratas lainnya. Wow! Ini bukan cuma angka statistik loh ya. Ini tuh udah lampu kuning, tanda peringatan serius tentang gimana kita ngehabisin waktu kita yang berharga. Terus dampaknya apa? Wah, ini yang ngeri. Dampaknya itu nyata banget. Mulai dari fisik, mata jadi lelah, sakit kepala, tidur keganggu. Lalu psikologis bisa jadi depresi, cemas, emosi jadi gampang meledak. Sampai ke sosial, jadi malas gaul, hubungan sama keluarga jadi renggang. Bahkan, saking seriusnya, beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia sekarang udah buka layanan khusus buat kasus kecanduan gawai. Jadi ini beneran masalah kesehatan mental yang serius. Oke, sekarang pertanyaannya, di mana sih batasnya? Gimana cara kita bedain antara orang yang cuma sering main HP sama yang bener-bener udah kecanduan? Nah, yuk kita pelajari tanda-tandanya. Ini nih pertanyaan kuncinya. Ini cuma kebiasaan atau jangan-jangan udah jadi ketergantungan? Untungnya para ahli udah punya jawabannya. Ada cara yang jelas banget buat bantu kita mengidentifikasinya. Menurut para peneliti ada 6 tanda utama kecanduan. Coba deh perhatiin. Kalau keenamnya ada, ini udah sinyal bahaya. Misalnya nih, yang pertama, salience. Itu artinya HP terus-terusan ada di pikiran. Dikit-dikit mikirin HP. Sampai yang namanya withdrawal. Yaitu pas nggak ada HP, kita jadi cemas, gelisah, nggak karuan. Itu baru 2. Masih ada 4 lagi yang nunjukin kalau ini udah bukan sekedar kebiasaan. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling menarik. Ternyata, obat atau cara bertahan terbaik itu bukan sekedar ngambil paksa HP-nya. Bukan. Ada pendekatan lain yang jauh lebih dalam dan ternyata jauh lebih efektif. Dan inilah dia, penawar yang mengejutkan itu. Banyak banget penelitian yang nunjukin hal yang sama. Secara konsisten, ada hubungan terbalik yang kuat. Makin sehat mental seseorang, makin sejahtera kondisi psikologisnya, makin rendah resiko dia kecanduan HP. Jadi, solusinya itu bukan dari luar, teman-teman, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jadi, poin utamanya di sini adalah dengan membangun kekuatan batin, kita itu kayak lagi bangun perisai. Perisai yang melindungi kita dari kecanduan. Ini semua tentang membangun fondasi mental yang kokoh dari dalam. Terus, pertanyaannya, gimana caranya ngebangun kekuatan mental ini secara praktis? Nah, ada nih sebuah resep atau kerangka kerja yang powerful banget dari dunia psikologi positif. Namanya PERMA. PERMA ini dikembangin sama psikolog Martin Seligman. Ini tuh singkatan dari 5 pilar penting buat hidup yang sejahtera. P untuk positive emotions atau emosi positif,
E untuk engagement atau keterlibatan, R untuk relationships atau hubungan, M untuk meaning atau makna, dan A untuk accomplishment atau pencapaian. Gampangnya anggap aja ini resep atau blueprint buat ngebangun kebahagiaan dari dalam. Oke, teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian aksinya. Apa sih yang bisa Anda dan keluarga mulai lakukan hari ini juga? Yuk kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Ada 4 kebiasaan fundamental buat gunain ponsel secara sehat. Anggap aja ini fondasinya yang harus dibangun paling pertama. Coba deh, mulai terapkan 4 kebiasaan dasar ini. Ini bakal ngebangun fondasi yang lebih sehat soal teknologi buat seluruh keluarga. Mulai dari cari keseimbangan, bikin batas waktu yang jelas, punya kesadaran penuh pas lagi gunain HP, sampai jaga postur tubuh. Ini langkah-langkah awal yang krusial banget. Yang pertama, soal emosi positif. Coba deh bangun kebiasaan simpel ini. Setiap hari, latih otak buat fokus ke hal-hal yang positif. Contohnya, gampang banget. Pas lagi makan malam bareng keluarga, coba tanya ke semua orang, hari ini ada hal baik apa yang terjadi? Pertanyaan sesimpel itu bisa banget loh ngubah cara pandang kita. Kedua, dorong keterlibatan. Maksudnya gimana? Bantu anak kita nemuin flow. Flow itu kondisi di mana kita benar-benar asyik sama satu kegiatan sampai lupa waktu. Misalnya, main Lego bareng selama 30 menit, tapi benar-benar fokus tanpa ada gangguan HP sama sekali. Ini bikin mereka ngerasain asyiknya hadir sepenuhnya di dunia nyata. Ketiga, dan ini penting banget, perkuat hubungan. Prioritaskan ngobrol langsung, interaksi yang hangat. Karena inilah fondasi dari kebahagiaan. Hubungan yang kuat itu bisa dibilang penangkal terbaik buat rasa sepi yang seringkali jadi alasan orang kabur ke dunia maya. Keempat, temukan makna. Coba deh ajak keluarga buat ngelakuin sesuatu yang tujuannya lebih besar dari diri sendiri. Nggak perlu yang ribet-ribet, hal kecil aja, kayak bantuin tetangga misalnya. Ini ngebantu kita, terutama anak-anak, buat ngerasa berharga dan sadar kalau mereka bisa kasih kontribusi nyata di luar layar HP. Dan yang kelima, rayakan pencapaian. Tapi ada catatannya nih, bangun kepercayaan diri itu bukan cuma dengan muji hasilnya, tapi hargai usahanya. Daripada cuma bilang, wah kamu menang, coba bilang, hebat kamu berani terus mencoba. Ini ngajarin mereka soal ketekunan dan pentingnya sebuah proses, bukan cuma hasil akhirnya aja. Nah, jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Dari kelima kekuatan tadi, mana yang mau Anda bangun duluan? Ingat ya, ini semua bukan tentang perang melawan teknologi. Sama sekali bukan. Ini tentang memberdayakan diri kita dan keluarga kita buat ngebangun hidup yang lebih berarti, lebih nyambung satu sama lain, dan tentunya lebih bahagia. Hidup di mana teknologi itu jadi alat yang melayani kita, bukan sebaliknya.